Pertanyaannya, apa hubungan Isra Mi'raj dengan cinta Khadijah? Isra Mi'raj itu salah satu di antara tujuannya, dia itu hiburan buat Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditinggalkan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tahun ketika terjadi Isra Mi'raj dikenal oleh ulama dengan istilah tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Rasulullah SAW mengalami banyak ujian-ujian yang berat. Salah satu ujiannya, pertama beliau ditinggalkan oleh paman tercinta beliau, Abu Thalib. Udah gitu ditinggalkan lagi oleh istrinya yang selama ini banyak sekali berkorban dan mensupport dakwah Nabi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini bikin Nabi itu patah hati banget. Kenapa? Khadijah meninggalkan Nabi sedangkan pekerjaan dakwah belum selesai. Dakwah di Mekah itu lagi sulit-sulitnya, tetapi Allah membawa pulang Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi merasa benar-benar tahun itu tahun kehilangan. Kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah, sehingga jadilah Nabi di kota Mekah, kalau kita ibaratkan itu kayak anak yatim, nggak punya tempat berlindung. Biasanya Nabi itu kalau beliau dicela, dibully sama netizen gitu kan. Ini analogi sosial media. Kita dibully netizen aja kayak sedih banget gitu. Apalagi Rasul dibulinya bukan sama sosial media yang gak ketemu orangnya, tapi langsung lihat ekspresi wajahnya, dilemparin sama kotoran. Nah, hiburan Nabi yang membuat Nabi itu kuat ketika dalam keadaan dibully rame-rame adalah Khadijah. Sehingga Nabi pulang ke rumahnya dalam keadaan lelah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa. Nabi bilang kepada Khadijah, Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Akhirnya Nabi diselimuti oleh Khadijah. Lalu Nabi curhat sama Khadijah, Khadijah, kenapa mereka mendustakan dakwah aku? Apakah aku terlalu keras kepada mereka? Kata Khadijah, tidak wahai Rasulullah. Apakah aku tidak menyampaikannya dengan jelas? Kata Khadijah, tidak ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan dengan jelas. Wahai Khadijah, bagaimana agama ini akan Allah menangkan jika mereka menolak agama ini? Kata Khadijah, ya Rasulullah, la tahzan. Jangan sedih ya Rasulullah, jangan kecil hati ya Rasulullah, jangan patah semangat ya Rasulullah. Insya Allah, Allah akan memenangkan agama ini suatu saat nanti. Sehingga Nabi jadi semangat lagi. Ini artinya Khadijah adalah orang yang sangat penting di sisi Rasulullah SAW. Khadijah adalah orang yang pertama menerima dakwah Nabi ketika satu dunia ini, satu bumi ini menolak dakwah Nabi. Khadijah orang yang pertama sholat di belakang Nabi ketika tidak ada yang mau sholat di belakang Nabi. Tiba-tiba orang yang paling berharga bagi Rasulullah SAW ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi merasa kehilangan, seolah-olah dunia ini gak punya siapa-siapa lagi. Sedih luar biasa. Abu Thalib pergi, Khadijah pergi. Di tahun yang sama, orang-orang kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul harus lari ke Taif. Baru lari ke Taif, berharap di Taif diterima sama keluarga besar ibunya beliau, Aminah. Ternyata di Taif kita tahu cerita yang luar biasa tragis. Nabi dikejar-kejar seharian, dilemparin batu, kemudian disorakin kayak maling. Sehingga Nabi keluar masuk kebun kurma bersembunyi. Ketahuan lari lagi, sembunyi lagi, ketahuan lari lagi. Sampai jidat Nabi itu kena lemparan batu dan berdarah. Seharian Nabi berlari karena dikejar-kejar sama orang di Taif. Udahlah, perasaan beliau sedang dalam keadaan kehilangan, lagi patah hati banget kalau bahasa kita sekarang. Tiba-tiba dihujat rame-rame sama manusia. Ini berat banget buat Rasulullah SAW. Kondisi mental yang lagi down banget. Kondisi perasaan yang lagi nyesek banget kalau bahasa kita. Udah ditinggalkan orang tercinta, kemudian tidak ada lagi yang melindungi beliau dakwah di Mekah. Sekarang beliau di Taif diusir, dipukulin, dilemparin, dikejar, diteriakin maling. Sampai kemudian Nabi SAW bingung harus pulang kemana sekarang. Di Mekah beliau diancam, di Taif beliau diusir. Akhirnya Rasulullah SAW diam-diam masuk ke kota Mekah dan tidur di depan Ka'bah.
tidur sendiri di depan Ka'bah. Orang-orang Mekah udah pada tidur, masuk ke rumah mereka masing-masing. Nabi sembunyi-sembunyi masuk ke kota Mekah dan tidur di depan pintu Ka'bah. Karena udah nggak tahu harus pulang kemana. Benar-benar jadi kayak anak yatim lagi. Makanya Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. 2 kali Nabi ngerasain nelangsanya jadi anak yatim. Pertama nelangsa ditinggalkan ayah, ibu dan kakeknya. Kemudian nelangsa ditinggalkan paman dan istri.